Hai guys, kembali lagi di channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Jugedug jugedug. Gimana kabarnya? Semoga masih tahan ya puasa pertama ini. Nah, bagi kalian yang baru mampir, aku akan memperkenalkan diri. Nama aku Rio Tambunan, admin Rio Bercerita. Pastinya pada boring banget, gerak susah, ini bete, gabut ya kan nungguin sampai buka. Nah, biar kalian gak gabut nih saat lagi puasa, aku akan menghibur kalian, yaitu lelucon soal jawaban ujian yang kocak banget. Tapi sebelumnya jangan lupa guys, bentar aja untuk like, comment, and subscribe agar gak ketinggalan film cerita dari aku dan kegiatan seru lainnya yang ada di channel aku. Gak usah lama-lama lagi, gaskeun! Nah, sekarang slide yang pertama nih. Biasanya kan kalau bagian esai itu kan dijawab dengan detail ya, berdasarkan soal itu. Tapi ini jawabannya kocak nih. Kalau Bu Guru tahu, kenapa tanya saya? Astaga. Maksudnya gimana sih nih muridnya? Nih, yang kedua sih masuk akal ya, tapi nggak gini juga. Gambarkan segitiga sama kaki. Bukan berarti segitiga sama kakinya gini, kaki kita gitu dibuat digambar, kocak banget sih. Ya maklum lah, namanya anak kecil ya kan nggak apa-apa gitu. Kalau waktu kecil dulu gambar segitiga sama kaki itu dia agak lebar. Dia sama kakinya gitu, dia makanya agak lonjong dikit. Kalau segitiga yang tegak itu namanya segitiga sama sisi, beda ya. Kalau gue gambar kayak gini, dilawakin guru, gue diledekin teman-teman gue, masa nggak bisa segitiga sama kaki gitu misalnya. Kalau misalnya gue gambar seperti ini, tapi nggak apa-apa lah, aku memuji kreativitas anak-anak murid kita gitu. Nah, ini soal PG nomor 1 nih guys. Sekarang masuk ke pilihan ganda. Nah, ini gambar tersebut merupakan salah satu girl band atau kelompok apa sih namanya ya? Kayak K-pop gitu. Beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo. Ini yang bikin soal ini terlalu observasi sama Blackpink gak sih? Nah, yang dimaksud dengan genre tersebut yang dari negeri ginseng adalah, nah ada soalnya nih. A. Blackpink, B. SNSD ya, SNSD, C. Wonder atau Wonder Girl gitu, D. Cherry Bell. Jangan kau jawab Cherry Bell. Itu nambah kocak sih. Ini mungkin gurunya terobsesi dari K-pop kali yang bikin soal, makanya dicantumkan ke soal itu. Pasti anak-anak tahu lah yang jawab. Ini ada satu lagi nih soalnya nih. Perkembangan musik dan tari di Indonesia saat ini sedang condong ke arah K-pop. Nah, ini biasa nih K-pop, terutama boy band nih. Boy band dan girl groups yang memengaruhi seni musik di Indonesia. Yang dimasuk boy band yang membawakan lagu Love Scenario adalah, kalau gue sih ngejawabnya mungkin BTS sih ya. Kalau salah mohon maaf dikoreksi. Soalnya gue nggak terlalu banget gitu, nggak terlalu K-pop juga, ada dikit gitu. Ya mungkin soalnya ini dua soal ini terobsesi juga dari K-pop gitu. Ngedoyan K-pop kali gurunya, kocak banget sih. Astaga, ini soal nomor 3 nih, yang bagian esai. Dia jawab, maaf pak, kalau saya nggak nyambung. Terus kata gurunya dibalas lagi, iya nggak apa-apa. Aduh, gimana sih? Itu sampai-sampai bingung guanya itu gurunya. Sebenarnya sih gurunya yang bingung juga. Nah, ini soal nomor 2 nih. Sebutkan tanaman yang mengandung iodium. Dia jawabnya eceng gondok. Eceng gondok apa? Eceng gondok mah itu tanaman. Kan ditanya kan sebutkan tanaman yang mengandung iodium. Itu kan eceng gondok itu kan kayak tanaman air gitu, tanaman air tawar, air kolam gitu. Kalau iodium sih aku juga nggak tahu sih. Maklum, aku bukan anak IPA, anak IPS. Slide nomor 3 nih kocak juga nih. Apakah fungsi hati? Dia jawabnya tempat menemukan cinta dan kasih sayang, coy. Gimana ini ya? Sebenarnya kalau fungsi hati ini untuk mengolah bagian makanan gitu juga ya kan, masuk ke daerah usus gitu-gitu, supaya dia masuk ke usus besar apa gitu ya kan. Soal nomor 4 nih ya, maaf kalau koreksi kalau salah nomor, nggak apa-apa. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada kulkas. Betul badan gua, aduh dingin gitu. Gimana itu hawa-hawanya kalau gue masukin di kulkas? Itu sebenarnya manusia itu olahan apa nih namanya ya? Manusia menyimpan pada, maksudnya tebunya gitu.
Tapi manusia itu sebenarnya menyimpan pada, nggak nyambung nggak sih? Menyimpan pada apanya? Ya udahlah. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Ini slide terakhir nih, soal terakhir dari kelompok ini. Jawabnya, ibu dari seorang anak yang bernama Lia. Gimana sih? Mamalia itu kan termasuk golongan hewan yang mungkin menyusui gitu. Misalnya apa ya, kucing kan karnivora, mamalia, ya itulah pokoknya hewan-hewan yang bertelur gitu, kayak ayam, kayak ini kan yang menyusui juga sama sih, itu masuk ke mamalia gitu. Ini soal yang terakhir nih guys, nih tunggu ya, apa nama permainan di bawah ini? Kayak dia narik-narik begitu, tarik tambang, ya pasti tarik tambang dong. Ini jawabnya tarik sis. Tarik ses. Semongko. Ini anak-anaknya terobsesi dari TikTok kali ya. Memang dunia virus TikTok ini merajai, apa sih namanya, merajalela gitu. TikTok itu sudah membawa ke hal yang bikin virus gitulah istilahnya gitu. Kocak-kocak banget gak sih? Nah, tarik sis dulu dong. Ya lah, itu aja lah. Kocak-kocak banget gak sih jawaban anak kecil, maklum lah guys. Jangan pernah ngeledekin anak kecil. Maksudnya jawaban anak kecil diledekin gitu apa gimana. Itu kan mungkin kan masih kecil, nggak tahu apa-apa, masih belum gitu. Jadi pengetahuannya ini masih ngedasar gitu, istilahnya kayak masih baru-baru belajar gitu, kelas berapa ya? Kelas 1 SD gitu, belum tahu. Yang jawaban kocak-kocak itu maklumi, hargai gitu. Kreativitas anak kecil kita. Wah, tadi kocak-kocak banget kan? Semoga terhibur dan jadi semangat puasanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar gak ketinggalan cerita dari aku dan aktivitas seru lainnya yang berada di channel aku. Dijamin gak bakal ketinggalan deh, aku janji.